Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifi dengan nomor induk mahasiswa 22032511. Saya adalah mahasiswa Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Hendri Didiharto. Dalam video ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan atau sistem digestif pada tubuh manusia. Sebelum masuk ke dalam organ-organ dalam sistem pencernaan, kita mengetahui sistem pencernaan adalah sistem organ dalam makhluk multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan atau gastrointestinal tract dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Pencernaan. Organ dalam sistem pencernaan dibagi menjadi 2. Ada saluran pencernaan, yaitu organ-organ yang langsung dilalui oleh zat makanan, meliputi mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ada juga organ tambahan atau yang disebut dengan aksesoris, ialah organ-organ yang menghasilkan enzim untuk membantu sistem pencernaan. Di antaranya gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, empedu, pankreas. Kita masuk ke dalam saluran pencernaan yang pertama, yaitu mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik. Mulut berfungsi mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Mulut adalah permulaan saluran pencernaan yang terbagi atas 2 bagian, yaitu 1. Bagian luar yang sempit atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Yang kedua, bagian rongga mulut atau bagian dalam, yaitu rongga mulut yang dibatasi sisinya oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Berikut rongga mulut dari depan. Ada lengkung gigi atas, lengkung gigi bawah, ada gusi bawah, dan ada bagian-bagian yang lain. Selanjutnya ada gigi. Gigi termasuk dalam organ aksesoris. Gigi terbentuk dari tulang gigi yang disebut dentin. Struktur gigi terdiri atas mahkota gigi yang terletak di atas gusi, leher yang dikelilingi oleh gusi, dan akar gigi yang tertanam dalam kekuatan-kekuatan rahang. Mahkota gigi dilapisi email yang berwarna putih. Kalsium, fluoride, dan fosfat merupakan bagian penyusun email. Untuk perkembangan dan pemeliharaan gigi yang baik, zat-zat yang tersebut harus ada di dalam makanan dalam jumlah yang cukup. Akar dilapisi semen yang melekatkan akar pada gusi. Ada 3 macam gigi gusi. Yang pertama, gigi seri atau incisor yang berguna untuk memotong makanan. Yang kedua, ada gigi taring atau caninus untuk mengoyak makanan. Yang ketiga, ada gigi geraham atau molar untuk mengunyah makanan. Berikut dari penampang gigi. Selanjutnya, ada lidah. Lidah terdiri dari otot serat lintang yang dilapisi oleh selaput lendir. Lapisan atas dari lidah mempunyai banyak tonjolan yang disebut papile. Lidah dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, radix lingua atau pangkal lidah. Yang kedua, dorsum lingua atau punggung lidah. Yang ketiga, apex lingua atau ujung lidah. Lidah berfungsi membantu membolak-balikkan makanan, membantu mendorong makanan saat ditelan, membentuk suara sebagai alat pengecap,
serta merupakan alat indera yang sensitif terhadap suhu dingin atau panas dan tekanan. Berikut struktur dari lidah. Di sini ada ujung lidah yang biasa untuk mengecap rasa manis, ada tepi lidah yang biasa untuk mengecap asam dan asin, ada pangkal lidah untuk mengecap rasa pahit. Selanjutnya ada kelenjar saliva. Saliva digunakan untuk memudahkan penenalan makanan, membantu mencerna makanan secara kimiawi karena mengandung enzim tialin dan atau amilase, serta melindungi selaput mulut terhadap suhu panas atau dingin dan kondisi asam atau basah. Terdapat pula 3 buah kelenjar saliva pada mulut, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Setelah dari mulut, makanan akan didorong ke faring. Faring adalah makanan dari mulut masuk ke lambung melalui proses menelan. Makanan melewati orofaring atau bagian dari faring. Faring berupa saluran memanjang di belakang rongga mulut. Pada pangkal faring terdapat epiglotis untuk menutup saluran pernafasan pada saat menelan makanan. Faring terletak di belakang hidung, mulut, dan laring atau tenggorokan. Dinding faring tersusun atas 3 lapisan. Lapisan mukosa, fibrosa, dan lapisan berotot. Selanjutnya, makanan akan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Esofagus adalah sebuah tabung berotot yang panjangnya 20-25 cm, dimulai dari faring sampai pintu masuk kardiak lambung. Terletak di belakang trakea dan di depan tulang punggung setelah melalui toraks menembus diafragma masuk ke dalam abdomen, menyambung dengan lambung. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Pada ujung kerongkongan, terdapat sfinkter atau otot berbentuk cincin. Otot ini memungkinkan makanan masuk ke dalam lambung dan menutup kembali agar makanan tidak kembali naik ke kerongkongan. Selanjutnya, setelah melalui esofagus, makanan akan menuju ke lambung. Lambung terdapat di dalam rongga perut di sebelah bawah diafragma, berupa kantong penyimpanan makanan. Terdiri dari 3 bagian, kardiak atau bagian atas, fundus atau bagian tengah, dan pilorus atau bagian akhir. Otot tersusun memanjang, melingkar, dan menyerong. Bila otot-otot ini berkontraksi, menyebabkan makanan bercampur dengan getah lambung, maka makanan berbentuk seperti bubur yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot berbentuk cincin yang disebut sfinkter pilorus. Sfinkter pilorus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan duodenum. Senyawa kimiawi yang dihasilkan lambung adalah: yang pertama, asam HCl, berfungsi sebagai pelarut makanan, pembunuh kuman, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepin. Yang kedua, lipase gastrik, berfungsi menghidrolisis lemak. Yang ketiga, renin, berfungsi mengendapkan protein susu. Yang keempat, pepsin, berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Berikut adalah struktur dari lambung. Ada pilorus, fundus, dan lain-lain. Selanjutnya ada organ aksesoris yang lain, pankreas. Pankreas adalah segumpalan kelenjar yang strukturnya sangat mirip dengan kelenjar ludah. Panjangnya kira-kira 15 cm, lebarnya 5 cm, mulai dari duodenum sampai ke limpa, dan beratnya rata-rata 60-90 gram. Terbentang pada vertebrata lumbalis 1 dan 2 di belakang lambung. Adapun fungsi pankreas, yang pertama, eksokrin, yang membentuk getah pankreas yang berisi enzim dan elektrolit. Yang kedua, endokrin,
Pulau pankreas atau Langerhans yang bersama-sama membentuk organ endokrin yang mensekresikan insulin. Yang ketiga, sekresi eksternal, yaitu cairan pankreas yang dialirkan ke duodenum yang berguna untuk proses pencernaan makanan di intestinum. Yang keempat, sekresi internal. Sekresi yang dihasilkan oleh pulau Langerhans yaitu hormon insulin dan glukagon yang dimulai ke jaringan untuk membantu karbohidrat. Berikut penampang dari pankreas. Ada body, head, neck. Selanjutnya organ aksesoris hati. Kedudukan dan ukuran hati. Kelenjar terbesar dalam tubuh dengan berat kira-kira 1,5 kg terletak di bawah diafragma, paling banyak terdapat pada hipokondrium kanan dan bagian epigastrum. Fungsi dari hati: 1. Mengubah zat makanan yang diabsorpsi dari usus dan yang disimpan di suatu tempat dalam tubuh, dikeluarkannya sesuai dengan pemakaiannya dan jaringannya. 2. Menyumbat zat buangan dan bahan racun untuk diekskresi dalam empedu dan urin. 3. Menghasilkan enzim glikogenin glukosa menjadi glikogen. Yang keempat, ekskresi empedu. Garam empedu dibuat di hati, dibentuk dalam sistem endotelium, dialirkan ke empedu. Struktur hati: ada bagian kanan, bagian kiri, bagian-bagiannya. Selanjutnya, kantung empedu. Sebuah kantung berbentuk terang dan merupakan membran berotot. Letaknya dalam sebuah lobus di sebelah permukaan bawah hati. Kantung empedu dibagi menjadi sebuah fundus, badan, dan leher, dan terdiri atas 3 pembungkus, yaitu lapisan luar serosa atau parietal, lapisan otot bergaris, lapisan dalam membran mukosa. Fungsi dari kantung empedu adalah persediaan getah empedu, mencerna lemak 80% dari getah empedu, pigmen, insulin, dan zat-zat lainnya. Berikut gambaran dari empedu atau gallbladder. Kita masuk ke saluran pencernaan selanjutnya, yaitu usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Duodenum atau usus 12 jari adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum. Bagian usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus, berfungsi untuk bertanggung jawab menyalurkannya makanan ke usus halus. Secara histologis, terdapat kelenjar Brunner yang menghasilkan lendir. Dinding usus 12 jari tersusun atas lapisan-lapisan sel yang sangat tipis yang membentuk mukosa otot. Yang kedua, ada jejunum atau usus kosong. Memiliki panjang kira-kira 2-3 meter. Makanan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh dinding usus halus. Yang ketiga, ileunum atau usus penyerapan. Memiliki panjang kira-kira 4-5 meter. Pada usus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh usus halus atau absorpsi. Permukaan dinding ileum dipenuhi jonjot usus halus. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8, netral atau sedikit basah, dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Pencernaan makanan secara kimiawi pada usus halus terjadi pada suasana basah. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, makanan yang berasal dari lambung dan bersuasana asam akan dinetralkan oleh karbonat dan pankreas. Makanan yang kini berada di usus halus kemudian dicerna sesuai kandungan zatnya. Makanan dari kelompok karbohidrat akan dicerna oleh amilase pankreas menjadi disakarida. Disakarida kemudian diuraikan oleh disakarides menjadi monosakarida, yaitu glukosa. Glukosa hasil pencernaan kemudian diserap usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah.
Yang ketiga, makanan dari kelompok protein setelah di lambung dicerna menjadi pepton, maka pepton akan diuraikan oleh enzim tripsin, chymotrypsin, dan erepsin menjadi asam amino. Asam amino kemudian diserap usus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Yang keempat, makanan dari kelompok lemak pertama-tama akan dilarutkan atau diemulsifikasi oleh cairan empedu yang dihasilkan hati menjadi butiran-butiran lemak atau droplet lemak. Droplet lemak kemudian diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam lemak atau gliserol, dan asam lemak dan gliserol kemudian diserap usus dan diedarkan menuju jantung oleh pembuluh limfe. Berikut struktur dari usus halus. Duodenum, ada jejunum atau usus kosong, ada ileum, usus penyerapan. Selanjutnya makanan akan menuju ke usus besar. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus. Usus besar terdiri atas usus besar naik atau kolon ascendent, usus besar melintang atau kolom transversum, dan usus besar turun atau kolom descendent. Dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Selanjutnya, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri pembusuk di dalam usus besar. Hasil pembusukan berupa bahan padat, cair, dan gas. Fungsi dari usus besar. Yang pertama, untuk menyimpan bahan yang merupakan residu dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh usus halus, komponen empedu yang tidak dapat diserap, dan sisa cairan sebelum defekasi. Yang kedua, meningkatkan absorpsi, penyerapan air dan elektrolit, sehingga sisa makanan lebih padat. Yang ketiga, tempat tinggal bakteri E. coli. Yang keempat, tempat feses. Berikut struktur usus besar. Ada ascending colon, transfer colon, descending colon, menuju ke rektum. Selanjutnya ada rektum dan anus. Rektum panjangnya lebih kurang 15 cm. Bagian akhir dari saluran pencernaan berupa lubang keluar yang disebut anus. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas. Gas dikeluarkan berupa kentut. Sisa pencernaan yang berupa cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal. Cairan yang tidak berguna dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni. Dinding rektum terdiri atas mukosa, submukosa, dan dua lapisan muskular atau otot yang komplit, yaitu sirkular dalam dan longitudinal. Terdapat sphincter ani pada bagian saluran anal. Berikut bagian-bagian dari rektum dan anus. Ini sphincter anal, eksternal dan internal. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan ilmu yang lebih lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.